Selamat siang, Ibu, dan selamat siang, teman-teman. Saya sangat senang hari ini karena mendapat kesempatan untuk menjelaskan materi tentang biologi sel. Perkenalkan, nama saya Ratna Kolo, Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Dengan materi biologi sel, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang berikutnya cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani. Mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi. Mempelajari semua kehidupan hewan. Berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya, biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama morfologi. Morfologi mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua fisiologi. Fisiologi mempelajari sifat dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga embriologi. Embriologi menjelaskan bahwa mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai menjadi dewasa. Pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Proses dalam biologi sel. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses kehidupan lainnya. Salah satu proses penting yang terjadi di dalam suatu sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Dalam kehidupannya, sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, dan memasukkan serta mengeluarkan air. Selain itu, sel-sel juga mengeluarkan atau membuang produk-produk ekskresi. Beberapa jenis sel juga mengekskresi zat-zat seperti enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dari dan ke dalam sel dengan cara melintasi membran sel atau membran plasma. Proses keluar masuknya zat atau zat dari dan ke dalam sel disebut transportasi. Saat transportasi zat, ada yang bertanggung dengan cara transportasi pasif, yaitu mengikuti aliran perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transportasi pasif tidak membutuhkan energi transportasi zat. Zat juga ada yang dibutuhkan ke dalam bentuk ATP
Untuk melawan aliran perbedaan konsentrasi, proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi osmosi, transportasi aktif, endositosis, dan ekosistosis. 1. Difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat pada cair dan gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas area, dan struktur tempat terjadinya difusi. Ukuran serta tipe molekul yang berdifusi, adanya pori-pori pada membran, meningkatkan proses difusi molekul-molekul berukuran kecil, misalnya oksigen, berdifusi lebih cepat daripada molekul-molekul berukuran besar, misalnya karbodioksida, molekul-molekul yang larut dalam bahan-bahan penyusun membran berdifusi lebih cepat, misalnya molekul-molekul yang larut dalam air berdifusi lebih cepat daripada molekul-molekul yang larut di dalam air. Yang kedua, osmosis. Osmosis, lubang, berpindah, merupakan proses berpindahnya molekul-molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif, permeabel, semi-permeabel. Peristiwa osmosis terjadi pada sel-sel darah merah yang ditempatkan dalam larutan yang lebih encer, hipotonis, air suling misalnya. Dalam keadaan demikian, sel-sel darah merah berkonsentrasi lebih tinggi daripada air suling, sehingga molekul-molekul air suling masuk ke dalam sel-sel darah merah. Yang ketiga, transport aktif atau pompa ATP. Transfer aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Dengan adanya energi tersebut, transfer aktif mampu menggerakkan molekul-molekul untuk bergerak melawan perbedaan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan melewati perbedaan muatan untuk pengangkutan ion. Transfer aktif memerlukan molekul pembawa atau carrier yang berupa protein membran. Contoh transport aktif adalah pengangkutan Na tambah ke luar sel-sel apitel usus halus dan masukkan ion K tambah Ke dalam sel-sel epitel halus. Yang berikutnya, endositosis dan ekosistosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula, partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lekukan pada membran. Kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses ekosistasis merupakan pengeluaran partikel. Proses ekosistasis merupakan kebalikan dari endosistosis. Kesimpulan, biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu.
Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dan segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisme tersusun dari sel, bahkan masing-masing organisme memiliki sel-sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan pun tersusun atas banyak sel-sel, dan sel-sel pada tempat tertentu membentuk jaringan. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkat tersebut dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan organ, jaring organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Biologi bukanlah ilmu yang tunggal, akan tetapi berupa ilmu multidisipliner yang dekat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan baru disiplin ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti dengan ilmu kimia, ilmu yang telah melahirkan ilmu baru seperti farmakologi, biologi molekul, dan biokimia. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses kehidupan lainnya. Salah satu proses penting yang terjadi di dalam sebuah sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Terima kasih atas kajian saya. Saya minta terima kasih.